kesungguhan dalam mengejar yang dijamin dan kelalaian dalam menunaikan tanggung jawab. Tanda buta mata batin, hidup ini penuh dengan berbagai tantangan dan pilihan. Setiap individu berusaha keras untuk mencapai tujuan hidupnya, mencari rezeki, dan berusaha memenuhi kebutuhan. Namun, banyak orang yang terjebak dalam suatu pola pikir yang keliru. Mereka terlalu fokus mengejar apa yang sebenarnya sudah dijamin, sementara mereka mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan. Sikap seperti ini adalah indikasi bahwa mata batin, basirah, seseorang sedang buta. Basirah atau mata batin adalah kemampuan untuk melihat kenyataan lebih dalam dari sekadar penampilan fisik. Ia memberi seseorang pemahaman yang lebih baik tentang tujuan hidup dan membimbingnya untuk mengetahui prioritas dalam kehidupan. Ketika mata batin seseorang buta, ia cenderung kehilangan arah, tidak tahu mana yang penting dan mana yang sekadar pelarian sementara. Mengejar apa yang sudah dijamin. Setiap orang memiliki bagian rezeki yang sudah ditentukan, namun banyak yang merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki dan terus mengejar lebih banyak. Rezeki, yang meliputi kekayaan, pekerjaan, pasangan hidup, dan segala sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan, sudah dijamin oleh Tuhan. Namun, seringkali manusia terlena dengan hasratnya yang tak terpuaskan untuk lebih banyak. Mereka terjebak dalam siklus mengejar lebih banyak harta, kedudukan, dan status sosial. Sikap ini muncul dari ketakutan akan kekurangan atau kegagalan. Mereka merasa bahwa jika tidak berusaha keras, mereka akan tertinggal atau tidak bisa memenuhi keinginan-keinginan pribadi. Namun, yang sering tidak disadari adalah bahwa kesungguhan mengejar apa yang sudah dijamin bisa berisiko besar. Manusia bisa kehilangan keseimbangan hidupnya, seperti mengabaikan keluarga, kesehatan, atau bahkan waktu untuk diri sendiri. Dalam kenyataannya, berusaha dan bekerja keras adalah hal yang baik, namun ketika itu dilakukan dengan melupakan prioritas lain yang juga penting, maka ia akan mengarah pada kesalahan. Menghabiskan seluruh energi untuk mengejar sesuatu yang sudah ada bagi kita adalah bentuk ketidaktahuan tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Kelalaian dalam menunaikan tanggung jawab. Sebaliknya, banyak orang yang malah melupakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan Tuhan seringkali terlupakan karena teralihkan oleh hal-hal yang bersifat sementara. Kewajiban ini mencakup banyak aspek, seperti menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat, memenuhi tanggung jawab pekerjaan, berkontribusi pada masyarakat, serta menjaga kesejahteraan diri sendiri baik secara fisik maupun emosional. Ketika seseorang terlalu fokus pada apa yang belum dimilikinya dan terus mengejar hal-hal yang tampaknya lebih menarik, ia seringkali melupakan tanggung jawab yang sudah ada di hadapannya. Misalnya, seorang pekerja yang terlalu fokus mengejar promosi jabatan hingga lupa untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga atau merawat dirinya sendiri. Atau seorang individu yang lebih mengutamakan kegiatan sosial media dan hiburan pribadi daripada melaksanakan tugas-tugas penting yang harus dilakukan di dunia nyata. Kelalaian ini adalah manifestasi dari ketidakseimbangan dalam hidup. Tugas dan tanggung jawab yang sudah jelas di depan mata seringkali diabaikan karena teralihkan oleh hal-hal yang tidak mendesak atau tidak memiliki dampak jangka panjang. Ini adalah bentuk dari ketidakmampuan dalam mengelola prioritas, yang pada akhirnya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Buta mata batin. Buta mata batin atau basirah adalah ketika seseorang tidak mampu melihat apa yang benar-benar penting dalam hidup. Seseorang dengan mata batin yang buta akan mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi dan sementara, tanpa menyadari bahwa ada hal-hal yang jauh lebih penting, seperti hubungan dengan keluarga, kesehatan, dan tanggung jawab sosial. Ketika mata batin tertutup, seorang individu akan terjebak dalam rutinitas yang monoton dan tanpa arah yang jelas. Padahal, tujuan hidup yang sebenarnya adalah mencapai keseimbangan antara keinginan pribadi dan kewajiban terhadap orang lain.
Seseorang yang buta mata batinnya seringkali mengejar lebih banyak harta, popularitas, atau kekuasaan tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian material semata. Ia bisa saja mencapai tujuan duniawi, namun tetap merasa hampa dan tidak puas. Kesenangan yang dicapai pun hanya sementara, dan ketenangan batin yang sejati tak kunjung ditemukan. Selain itu, seseorang yang buta mata batin juga tidak dapat melihat nilai-nilai moral dan spiritual yang seharusnya menjadi pegangan dalam hidup. Mereka tidak peka terhadap dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain, tidak peduli dengan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan, dan tidak menyadari pentingnya menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Mengatasi buta mata batin. Untuk mengatasi buta mata batin, dibutuhkan kesadaran dan usaha yang nyata. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain. 1. Refleksi diri. Merenung dan introspeksi diri adalah langkah pertama untuk memperbaiki pandangan hidup. Dengan merenung, seseorang dapat mengevaluasi apakah keputusan dan pilihan yang diambil sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang ataukah justru bertentangan dengan tujuan hidup yang lebih besar. 2. Menyadari prioritas hidup. Menyusun prioritas dalam hidup sangat penting. Hal-hal yang sifatnya sementara tidak boleh mengalahkan tanggung jawab yang lebih mendalam dan penting, seperti keluarga, kesehatan, dan kesejahteraan batin. Menghargai waktu dan energi untuk hal-hal yang lebih bermakna akan membantu seseorang menjaga keseimbangan dalam hidup. 3. Meningkatkan kewaspadaan sosial dan spiritual. Kewaspadaan terhadap kebutuhan orang lain dan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial adalah hal yang perlu dibangun. Seseorang dengan mata batin yang jernih akan memiliki kesadaran sosial yang tinggi, berusaha membantu orang lain, dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan penuh perhatian. 4. Fokus pada keseimbangan hidup. Sebagai individu, menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, ibadah, dan waktu untuk diri sendiri adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Menghindari ekstrim dalam satu aspek kehidupan dan memberi perhatian pada aspek-aspek lain yang lebih penting adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Kesungguhan mengejar yang sudah dijamin dan kelalaian dalam menunaikan tanggung jawab adalah tanda bahwa seseorang belum memahami keseimbangan hidup dengan baik. Buta mata batin mengarah pada kesalahan dalam menentukan prioritas dan tujuan hidup. Untuk itu, penting bagi setiap individu untuk membuka mata batinnya dengan kesadaran diri, evaluasi hidup, dan perhatian terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Dengan begitu, seseorang dapat menjalani hidup yang lebih bermakna, seimbang, dan penuh kebahagiaan. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Salah satu kunci untuk mengatasi paradoks ini adalah menciptakan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Dunia adalah ladang untuk menanam amal, sedangkan akhirat adalah tempat memanen hasilnya. Keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi harus dikelola dengan bijaksana. Dalam praktiknya, ini berarti seseorang harus memberikan perhatian yang layak pada pekerjaan duniawi, seperti mencari nafkah, tanpa melupakan kewajiban spiritual dan moralnya. Manusia seringkali terjebak dalam pandangan ekstrim. Ada yang terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga mengabaikan akhirat, sementara ada pula yang terlalu fokus pada ritual ibadah tanpa memerhatikan tanggung jawab sosial dan profesional. Keseimbangan adalah jalan tengah yang memastikan setiap aspek kehidupan mendapatkan perhatian yang semestinya. Mengelola waktu dengan bijak. Salah satu cara praktis untuk menciptakan keseimbangan adalah dengan mengelola waktu secara efektif. Banyak orang mengeluhkan kurangnya waktu untuk melaksanakan tanggung jawabnya, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun ibadah. Namun, seringkali masalahnya bukan pada jumlah waktu yang dimiliki, melainkan pada bagaimana waktu tersebut digunakan. Manajemen waktu yang baik melibatkan prioritas. Sebagai contoh, seseorang bisa memulai harinya dengan menetapkan tujuan utama yang ingin dicapai. Dengan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting,
seseorang dapat menghindari pemborosan waktu untuk aktivitas yang kurang produktif atau tidak bermanfaat. Belajar dari pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru terbaik. Seseorang yang pernah terjebak dalam kesalahan prioritas, seperti terlalu sibuk mengejar karir hingga mengabaikan keluarga, dapat belajar dari pengalaman tersebut untuk memperbaiki pola hidupnya. Refleksi atas pengalaman masa lalu membantu seseorang melihat dengan lebih jelas apa yang benar-benar penting dalam hidup. Selain itu, belajar dari pengalaman orang lain juga sangat bermanfaat. Kisah-kisah tentang orang yang menyesali pilihannya karena terlalu fokus pada hal-hal duniawi seringkali menjadi pengingat yang kuat. Sebaliknya, kisah orang-orang yang sukses menjalankan tanggung jawab mereka secara seimbang dapat menjadi inspirasi. Memperkuat mata batin melalui kearifan. Mata batin yang buta bisa dipulihkan dengan melatih kearifan. Ini melibatkan upaya untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan koneksi spiritual. Berikut beberapa cara untuk melatih kearifan dan memperkuat mata batin. 1. Meningkatkan ilmu pengetahuan. Dengan memahami lebih dalam tentang kehidupan, manusia dapat melihat segalanya dengan perspektif yang lebih luas. Ilmu pengetahuan membantu seseorang memahami bahwa dunia ini hanyalah sementara dan tidak pantas dijadikan tujuan utama. 2. Melatih empati. Orang yang memiliki empati cenderung lebih memahami tanggung jawabnya terhadap orang lain. Dengan merasakan penderitaan atau kebutuhan orang lain, seseorang dapat lebih tergerak untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. 3. Membangun hubungan dengan alam. Menghabiskan waktu di alam dapat membantu manusia menyadari kebesaran kehidupan dan memperkuat koneksi spiritual. Alam mengajarkan keseimbangan, keteraturan, dan kesabaran, yang semuanya penting untuk mengembangkan mata batin. 4. Mengasah kebijaksanaan melalui ibadah dan meditasi. Ibadah dan meditasi membantu menenangkan pikiran dan membuka hati. Ketika pikiran tenang, seseorang dapat melihat kebenaran dengan lebih jelas, termasuk tentang apa yang menjadi prioritasnya dalam hidup. Kesungguhan mengejar apa yang sudah dijamin dan kelalaian melaksanakan apa yang dibebankan adalah cermin dari prioritas hidup yang salah. Ini adalah tanda bahwa mata batin seseorang belum berfungsi dengan baik. Untuk mengatasinya, diperlukan kesadaran, ilmu, dan usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab spiritual. Hidup yang seimbang bukan berarti membagi waktu sama rata untuk setiap aspek, tetapi memberikan perhatian yang layak sesuai dengan prioritasnya. Dengan cara ini, seseorang tidak hanya akan menemukan kebahagiaan dunia, tetapi juga ketenangan dan kepuasan batin yang hakiki. Mata batin yang jernih adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan seimbang. Menghadirkan mata batin yang jernih. Mata batin yang jernih adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih baik dan seimbang. Dengan mata batin yang terbuka, seseorang dapat melihat lebih jauh dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Ia bisa membedakan antara hal-hal yang bersifat sementara dan yang abadi, serta mengutamakan nilai-nilai yang lebih penting dalam hidup. Mata batin yang jernih akan membimbing seseorang untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari rasa damai batin, hubungan yang sehat dengan orang lain, dan keberhasilan dalam menjalankan tanggung jawab hidup. Untuk menghadirkan mata batin yang jernih, seseorang perlu meluangkan waktu untuk refleksi dan introspeksi. Proses ini akan membantu seseorang untuk melihat kembali hidupnya, apa yang sudah dicapai, dan apa yang masih kurang. Selain itu, melibatkan diri dalam aktivitas yang menenangkan pikiran, seperti meditasi atau berkontemplasi di alam, juga bisa membantu membersihkan kerumitan pikiran yang sering mengaburkan pandangan hidup yang sejati. Pentingnya keseimbangan dalam kehidupan. Keseimbangan dalam hidup bukanlah tentang membagi waktu atau energi secara merata di antara semua aspek kehidupan, melainkan
Keseimbangan yang dimaksud adalah memberikan perhatian dan prioritas yang sesuai dengan pentingnya setiap aspek tersebut. Kehidupan yang seimbang berarti kita memberi cukup waktu untuk pekerjaan, keluarga, ibadah, dan juga untuk diri sendiri. Mengabaikan satu aspek kehidupan demi aspek lainnya yang dianggap lebih penting hanya akan menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakbahagiaan. Sebagai contoh, terlalu fokus pada pekerjaan atau karir tanpa memberikan perhatian pada keluarga bisa menyebabkan hubungan yang renggang dengan orang yang kita cintai. Begitu pula, terlalu memfokuskan diri pada kepuasan pribadi atau hiburan semata tanpa menjaga kesehatan fisik atau mental akan berisiko pada penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, keseimbangan adalah kunci utama untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya. Menghargai proses dan menikmati perjalanan. Selain fokus pada tujuan akhir, penting juga untuk menghargai setiap langkah dalam perjalanan hidup. Banyak orang terjebak dalam pencapaian materi dan tidak menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada proses dan perjalanan itu sendiri. Setiap langkah yang kita ambil, baik itu kesuksesan atau kegagalan, memberikan pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi lebih baik. Menikmati perjalanan hidup berarti tidak terfokus hanya pada pencapaian atau hasil yang akan datang, tetapi juga pada setiap momen yang kita jalani sekarang. Ketika kita dapat menikmati setiap langkah dalam hidup ini, kita akan menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada apa yang kita miliki atau capai, tetapi pada bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Menghindari kesalahan fatal dalam kehidupan. Mengabaikan tanggung jawab dan terlalu terobsesi dengan apa yang sudah dijamin untuk kita dapat menjerumuskan kita ke dalam kesalahan fatal. Terkadang, seseorang baru menyadari kelalaiannya setelah kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidupnya. Misalnya, setelah terlalu lama mengejar kekayaan atau karir, ia mungkin menyadari bahwa waktu yang dihabiskan untuk keluarga telah terbuang percuma, atau hubungan dengan orang terdekat menjadi retak. Kesalahan fatal ini bisa dihindari dengan tetap menjaga keseimbangan dan memahami betul apa yang menjadi prioritas hidup. Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan dan tidak bisa melakukan segala hal dalam waktu yang bersamaan dengan sempurna. Oleh karena itu, kita perlu pintar dalam memilih dan mengatur prioritas, memastikan bahwa kita tidak mengorbankan hal-hal yang benar-benar penting hanya demi mengejar hal-hal yang sementara. Pentingnya kehadiran orang lain dalam hidup. Salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan hidup adalah dengan memperhatikan hubungan dengan orang lain. Kehadiran keluarga, teman, dan kolega dalam hidup kita adalah sumber dukungan emosional, motivasi, dan kebahagiaan. Terkadang, kita terjebak dalam pencapaian pribadi hingga melupakan pentingnya hubungan sosial. Padahal, orang-orang di sekitar kita adalah bagian integral dari perjalanan hidup kita. Tanpa mereka, pencapaian pribadi menjadi kurang bermakna. Memiliki waktu untuk berbagi, mendengarkan, dan berinteraksi dengan orang-orang terdekat adalah cara untuk memperkaya kehidupan dan menjaga keseimbangan batin. Ketika kita dapat berbagi kebahagiaan dan kesulitan dengan orang lain, kita juga memperkaya pengalaman hidup kita sendiri dan mempererat ikatan sosial yang penting. Menemukan keseimbangan dalam menghadapi hidup, kesungguhan dalam mengejar apa yang sudah dijamin dan kelalaian dalam melaksanakan tanggung jawab merupakan dua sisi yang sering kita hadapi dalam hidup. Kedua hal ini bisa menjadi tanda bahwa mata batin kita belum berfungsi dengan baik. Ketika kita terlalu terfokus pada apa yang sudah dijamin atau berusaha mengejar hal-hal duniawi, kita seringkali melupakan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Begitu juga, ketika kita gagal memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, kita akan kehilangan makna hidup yang sesungguhnya. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengembalikan keseimbangan dalam hidup, memahami prioritas, menjaga hubungan dengan orang lain,
serta memberikan waktu untuk diri sendiri adalah langkah-langkah yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan mata batin yang jernih, kita akan mampu melihat dengan lebih baik apa yang seharusnya menjadi fokus utama dalam hidup kita, dan menjalani setiap langkah hidup dengan lebih penuh kesadaran, kebahagiaan, dan rasa syukur. Kesungguhan dalam mengejar apa yang sudah dijamin untukmu dan kelalaian dalam melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu merupakan cermin dari kondisi jiwa yang belum terpilih. Jiwa yang terpilih adalah jiwa yang mampu melihat dan memahami kenyataan hidup dengan pandangan yang lebih dalam, tidak hanya terfokus pada hal-hal yang tampak di permukaan. Sebuah jiwa terpilih tidak akan terjebak dalam godaan kesenangan sementara atau terhanyut dalam hal-hal yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Sebaliknya, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna hidup dan menjalani setiap langkah dengan penuh kesadaran. Dalam kehidupan ini, kita seringkali lupa bahwa segala yang kita perjuangkan sudah dijamin untuk kita. Namun, meskipun janji ini ada, banyak orang yang tetap terjerat dalam usaha tanpa henti, mengejar hal-hal yang seolah belum tercapai. Jiwa yang belum terpilih akan terus merasa kurang, terobsesi dengan apa yang belum dimiliki, dan mengabaikan kebahagiaan yang ada di depan mata. Padahal, apa yang telah dijamin kepada kita sudah tersedia, tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan kesadaran penuh dan rasa syukur. Jiwa yang terpilih memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke dalam dirinya. Ketika seseorang dapat melihat dengan jelas apa yang menjadi bagian dari takdirnya, ia tidak akan merasa terburu-buru untuk mengejar segala sesuatu dengan cara yang salah. Ia tahu bahwa dalam hidup ada waktu untuk berusaha dan ada waktu untuk menerima. Hal ini sangat penting untuk dipahami, karena banyak orang yang terjebak dalam kesibukan mengejar dunia tanpa menyadari bahwa mereka mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab yang sudah seharusnya dilaksanakan. Mereka terfokus pada hasil dan mengejar tujuan tanpa memperhatikan perjalanan yang harus dilalui. Pada saat jiwa seseorang masih terperangkap dalam kebingungannya, ia mungkin akan merasa cemas tentang masa depan dan terus mencari cara untuk memuaskan keinginannya. Ketidaktahuan ini menggambarkan betapa butanya basirah atau mata batin seseorang. Ketika mata batin tertutup, kita tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sebenarnya kita butuhkan, dan seringkali kita hanya terfokus pada apa yang tampak menarik dan menggiurkan. Namun, jiwa yang terpilih dapat memahami dengan lebih jernih bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari proses yang lebih besar. Seorang individu dengan jiwa terpilih tidak hanya melihat dunia luar, tetapi ia juga mendalami setiap perasaan dan pemikirannya. Ia tahu bahwa dunia ini bukan hanya tentang apa yang dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi juga tentang apa yang bisa dirasakan dan dipahami dengan kedalaman jiwa. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya, ia jalani dengan penuh tanggung jawab. Ia memahami bahwa setiap tindakan memiliki dampak yang lebih besar, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Oleh karena itu, ia menjalani hidup dengan penuh kesadaran, tanpa melupakan kewajiban yang ada. Jiwa terpilih adalah jiwa yang penuh dengan rasa tanggung jawab. Ia tahu bahwa hidup ini tidak hanya tentang menerima hak, tetapi juga tentang memenuhi kewajiban. Melaksanakan apa yang dibebankan kepadanya bukan hanya sebuah tugas, tetapi sebuah kesempatan untuk berkembang dan menumbuhkan kualitas batin yang lebih baik. Ketika seseorang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, itu adalah tanda bahwa ia belum mencapai pemahaman yang seharusnya. Jiwa yang belum terpilih cenderung menunda-nunda, merasa terbebani, atau bahkan mengabaikan tanggung jawabnya. Proses menuju jiwa yang terpilih memerlukan ketekunan dan kedisiplinan. Tidak ada jalan pintas dalam perjalanan ini. Setiap langkah yang diambil adalah bagian dari pembentukan karakter dan kekuatan batin. Jiwa terpilih adalah jiwa yang tidak hanya mencari kebahagiaan pribadi, tetapi juga berusaha memberi manfaat bagi orang lain. Sebuah jiwa yang sudah terpilih memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang makna kehidupan,
sehingga ia tidak hanya terfokus pada pencapaian duniawi, tetapi juga pada kedamaian dan keharmonisan batin yang lebih abadi. Ketika seseorang mencapai tingkat pemahaman ini, ia akan menyadari bahwa segala yang ada di dunia ini, baik itu kebahagiaan, kesedihan, kesuksesan, atau kegagalan, adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan. Jiwa terpilih tidak akan pernah terjebak dalam kekecewaan yang mendalam atau keserakahan untuk terus mengejar apa yang belum dimiliki. Sebaliknya, ia akan menerima segala sesuatu dengan lapang dada, menyadari bahwa setiap keadaan adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Jiwa yang terpilih juga memiliki kemampuan untuk melihat lebih jauh ke dalam dirinya, mengenali potensi dan kekurangannya, serta belajar untuk mengelola keduanya dengan bijaksana. Tidak ada lagi perasaan takut atau khawatir akan masa depan yang tidak pasti, karena jiwa yang terpilih memahami bahwa semua itu sudah dijamin oleh takdir. Yang perlu dilakukan hanyalah berusaha semaksimal mungkin, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Namun, untuk mencapai tingkat pemahaman seperti ini, diperlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Tidak semua orang dapat dengan mudah membuka mata batinnya dan melihat kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Proses ini membutuhkan refleksi diri yang mendalam, pengorbanan, dan komitmen untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, hasil yang didapatkan adalah kedamaian batin yang sejati dan pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan itu sendiri. Pada akhirnya, hidup yang dijalani oleh jiwa terpilih adalah hidup yang penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Ia tidak hanya berfokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga pada bagaimana memberikan manfaat bagi orang lain dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Dengan mata batin yang jernih dan hati yang penuh kesadaran, jiwa terpilih dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna, melihat dunia ini dengan pandangan yang lebih luas, dan meraih kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada apa yang dimiliki atau dicapai, tetapi pada bagaimana kita hidup dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.